Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Work Permit System atau Sistem Izin Kerja. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Aldi Juliansyah dengan NIM 123320059, yang kedua Mesian Octavia dengan NIM 121290069, yang ketiga Rebecca PIB Pasaribu dengan NIM 122290065, dan yang keempat Novianti Ritonang dengan NIM 122320022. Baik, sekarang kita akan mengetahui apa itu Work Permit System. Nah, jadi dari yang kita bahas kali ini, Work Permit System ialah prosedur ketika kita melakukan izin kerja untuk memastikan pekerjaan yang akan kita lakukan dengan aman melalui identifikasi risiko dan pengendalian bahaya. Sebelum pekerjaan yang akan kita lakukan itu kita perlunya melakukan perizinan. Supaya apa? Nanti kita akan membahas bagaimana pentingnya terkait Work Permit System kali ini. Terus kenapa sih Work Permit System itu sangat penting? Pentingnya work permit system. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, memastikan pekerja memahami resiko pekerjaan. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap standar keselamatan. Tujuan Work Permit System yaitu untuk memastikan bahwa risiko selama pelaksanaan aktivitas pekerjaan diturunkan sampai ke level acceptable dan tetap dalam keadaan terkendali melalui beberapa upaya seperti yang pertama, identifikasi bahaya dan risikonya, yang kedua, implementasi tindakan pencegahan dan penanggulangan demi menurunkan dan mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, koordinasi antara beberapa pekerjaan yang mungkin akan saling berintervensi dan dipastikan tidak saling mengganggu. Yang keempat, informasi bagi beberapa pihak terkait terutama tim pelaksana pekerjaan. Yang kelima, menentukan aktivitas pekerjaan, lokasi, peralatan yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, mengidentifikasi siapa atau fungsi mana yang ikut berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, mengidentifikasi bahaya dan risiko yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan instalasi itu sendiri. Yang kedelapan, memastikan bahwa instalasi telah benar-benar aman sebelum pekerjaan dimulai. Yang kesembilan, registrasi main WP. Dan yang kesepuluh adalah memastikan aktivitas pekerjaan telah tuntas dikerjakan dan instalasi benar-benar safe sebelum dikembalikan beroperasi. Aplikasi Work Permit System dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi pekerjaan rutin dan aplikasi pekerjaan non-rutin. Pekerjaan rutin adalah pekerjaan yang dilakukan secara berkala dan sudah memiliki prosedur baku. Biasanya memiliki SOP dan izin kerja tetap. Contohnya, inspeksi harian mesin, perawatan rutin, dan pengisian bahan bakar, dan pemantauan lingkungan. Pekerjaan tipe ini dapat dikerjakan tanpa work permit. Dan yang kedua adalah aplikasi pekerjaan non-rutin, yaitu pekerjaan lain yang dapat menimbulkan bahaya atau bahaya potensial atau yang diklasifikasikan bukan pekerjaan rutin. Tipe pekerjaan ini harus dikerjakan dengan dilengkapi work permit. Contohnya, pekerjaan di ruang terbatas, pekerjaan panas, pekerjaan listrik, dan pengangkatan beban berat. Work Permit System dibagi menjadi dua jenis, yaitu Hot Work Permit System dan Cold Work Permit System. Hot Work Permit System yaitu setiap pekerjaan yang menimbulkan atau berpotensi sebagai sumber api, yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Naked Flame Hot Work atau api terlihat, dan Non-Naked Flame Hot Work atau api yang tidak kelihatan, yang bisa menjadi sumber api. Dan yang kedua adalah Cold Work Permit System, yaitu semua tipe pekerjaan selain yang dicakup oleh Hot Work Permit System atau tidak menimbulkan sumber pengapian. Contohnya ada painting dan greasing. Validasi Work Permit. Validasi Work Permit ada dua. Yang pertama ada Hot Work Permit, yaitu valid hanya untuk periode 1 shift. Tetapi
RSES atau recess boleh menentukan waktu lebih lama. Yang kedua, ada cold work permit, yaitu valid untuk periode 7 hari, dan revalidasi dan persyaratan yang terkait seperti gas test, leaking test, atau isolations harus dikerjakan setiap pergantian shift. Tanggung jawab setiap hak. Yang pertama, ada RSES. RSES merujuk pada Rumah Sakit dan Keselamatan atau Komite K3 RS. Proyek dikatakan sukses karena RSES telah digunakan dalam ribuan penelitian termasuk psikologi, sosiologi, dan kesehatan. Sejarah RSES yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di sektor kesehatan. Yang kedua, ada Safety Authority yang mempunyai tugas melakukan inspeksi dan audit keselamatan K3. Proyek dikatakan sukses ketika berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja di industri. Sejarah dari Safety Authority, yaitu pemerintah banyak membentuk lembaga otoritas K3 di lembaga atau industri perusahaan tertentu. Yang ketiga, ada Operating Authority, yaitu yang mempunyai tugas seperti contoh otoritas pengoperasian transportasi, yaitu otoritas ini telah berhasil membangun dan mengoperasikan sistem transportasi yang efisien seperti kereta api, jalan tol, dan lain-lain. Proyek sukses dikatakan berhasil mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Yang keempat, ada WP Controller, yang sebagai contoh pengurangan angka kecelakaan kerja, yaitu berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja di area operasional, mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya melalui analisis risiko yang tepat. Proyek dikatakan sukses ketika mencapai rekor jam kerja aman tanpa kecelakaan atau zero accident. Yang kelima, ada Performing Authority, sebagai contoh kepatuhan terhadap K3, yaitu memastikan semua pekerjaan sesuai dengan prosedur keselamatan, melakukan inspeksi audit secara rutin. Tonggak sejarah yaitu menerima penghargaan keselamatan unggul. Yang keenam, ada Certified Gas Tester, sebagai contoh pencegahan kecelakaan akibat gas berbahaya, yaitu mencegah ledakan, kebakaran, kebocoran, dan keracunan, serta melakukan pengujian terhadap gas. Formulir Work Permit. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 4 warna untuk formulir Work Permit dengan tugas yang berbeda. Yang pertama, ada putih, yaitu merupakan lembar asli yang harus selalu tersedia di tempat kerja apabila pekerjaan sedang dilaksanakan. Yang kedua, warna kuning, yaitu merupakan formulir kopi yang tetap disimpan oleh Operating Authority. Yang ketiga, warna biru, merupakan formulir kopi yang harus di bawah wewenang WP Controller atau Custodian. Yang keempat, ada warna pink, yang merupakan formulir kopi yang selalu disimpan oleh Safety dan E-Authority. Selanjutnya kita akan membahas terkait proses pengajuan dari work permit. Yang pertama itu ada persiapan dan identifikasi bahaya. Ditandai dengan work permit preparation, di mana perwakilan dari performing authority, operating authority atau safety authority mengadakan pertemuan untuk membahas terkait kondisi bahaya, mendefinisikan kondisi bahaya dan tindakan untuk pencegahannya. Setelah itu mereka menyetujui work permit atau WP. Dan yang kedua, pengajuan work permit ke otoritas yang berwenang. Setelah WP disiapkan, delegasi dari operating authority ini meminta otoritas izin kerja. Otoritas yang berwenang kemudian menerima dan mendistribusikan salinan dari WP tersebut, warna kertas berwarna putih, kuning, dan biru untuk ke berbagai pihak terkait. Setelah itu melakukan validasi dan persetujuan, di mana sebelum pekerjaan dimulai, operating authority dan kontraktor supervisor meninjau kembali dokumen izin kerja dan melakukan validasi akhir di lokasi kerja tersebut. Setelah disetujui, izin kerja diberikan untuk memulai pekerjaan.
Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan izin. Pekerjaan berlangsung sesuai dengan izin yang telah diberikan. Jika pekerjaan berlangsung lebih dari satu shift untuk hot work permit, proses evaluasi ulang dilakukan di akhir setiap shift. Apabila di cold work permit dilakukan setiap 7 jam sekali. Dan yang kelima, pengawasan dan pemantauan. Setelah satu shift selesai, work permit diperiksa kembali. Jika pekerjaan belum selesai, dilakukan evaluasi ulang dan izin diperpanjang jika diperlukan. Dan yang keenam, penutup izin kerja. Ditunjukkan pada bagian work complete. Jika pekerjaan sudah selesai, performing authority dan operating authority mengisi bagian penutup pada work permit. Proses ini memastikan bahwasannya izin kerja yang diajukan dilaksanakan, diawasi dan ditutup dengan prosedur yang aman sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi case. Kronologi kejadiannya, sebuah kecelakaan kerja terjadi ketika seorang pekerja melakukan pengelasan di area yang mudah terbakar tanpa adanya izin kerja atau work permit. Tanpa prosedur keselamatan yang ada dan yang sesuai, percikan api dan pengelasan mengenai material yang mudah terbakar memicu terjadinya kebakaran besar. Penyebab utamanya, yang pertama, tidak adanya identifikasi bahaya. Area kerja tidak diperiksa sebelum pekerjaan dimulai, sehingga risiko kebakaran tidak diantisipasi. Yang kedua, tidak ada work permit, prosedur kerja yang seharusnya memastikan lingkungan aman sebelum pengelasan tidak dilakukan. Dan yang ketiga, pekerja tidak menggunakan APD yang sesuai. Tanpa alat pelindung diri, seperti pakaian tahan api atau alat pemadam kebakaran di sekitar. Dampak dari kecelakaan tersebut, yang pertama, kerugian material dari peralatan dan fasilitas yang rusak, dan yang kedua, korban jiwa. Yang ketiga, gangguan operasional, pekerjaannya terhenti menyebabkan kerugian produksi dan waktu. Dan keempat, pembelajaran yang bisa diambil dari studi case ini, work permit ini adalah prosedur wajib untuk pekerjaan beresiko tinggi seperti pengelasan, dan identifikasi bahaya harus dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk menghindari risiko kecelakaan. Penggunaan APD yang sesuai sangatlah penting untuk melindungi diri dari segala bahaya yang mungkin akan terjadi. Dan supervisi dan pengawasan harus diperketat agar tidak ada pekerjaan berbahaya yang dilakukan tanpa izin dan dengan langkah keselamatan. Kesimpulannya, kecelakaan ini dapat dicegah jika prosedur work permit diterapkan dengan benar. Work permit memastikan bahwa lingkungan kerja aman, pekerja memahami risikonya, dan semua tindakan pengamanan telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih.